Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zia Azia Imran akan memaparkan analisis isu kontemporer yang merupakan tugas individu kedua agenda utama. Isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Isu kontemporer adalah sesuatu yang sedang berkembang saat ini yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang mempengaruhi isu kontemporer ini adalah globalisasi. Fenomena tersebut menjadi penting setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait isu strategis kontemporer. Di antaranya yang pertama, hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi sumber maupun isi. Sebagai ASN, kita terlebih dahulu mencari kebenaran berita yang kita terima. Jangan sampai kita menjadi penyebar berita yang belum pasti sumbernya. Yang kedua yaitu korupsi. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Dampak dari tindakan korupsi yang pertama, runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan loyalitas bangsa. Sebagai ASN, kita harus menghindari korupsi dengan cara meningkatkan iman dan takwa agar terhindar dari korupsi. Yang ketiga yaitu cybercrime. Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Sebagai ASN, kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu radikal. Radikal adalah suatu paham yang dapat mempengaruhi situasi politik dan sosial di suatu negara. Sekarang ini radikal kerap kali dikaitkan dengan konsep terorisme. Radikal adalah paham yang menuntut perubahan dengan keras, sampai-sampai melakukan tindakan yang sangat berlebihan. Kini radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Sebagai ASN, kita harus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba adalah merupakan akronim dari narkotika, psikotropa, dan bahan adiktif. Karena bahaya ketergantungan dan penggunaan dan peredaran narkoba, maka diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sebagai ASN, kita harus menghindari narkoba dan meningkatkan kesadaran kita mengenai bahaya narkoba. Yang keenam yaitu proxy war. Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau kaki tangan pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan. Sebagai ASN, kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengantisipasi agar tidak terjebak dalam strategi-strategi musuh yang menjadikan kita sebagai target. Maka, kita harus mengambil sikap yaitu selalu mengedepankan sikap kebangsaan dalam menghadapi ancaman proxy war. Yang ketujuh yaitu money laundering. Dalam bahasa Indonesia, money laundering ini sering juga dinamakan dengan istilah pencucian uang. Money laundering, pencucian uang, umumnya dilakukan oleh pihak-pihak ingin yang memperoleh kekayaan melalui hasil usaha ilegal, sehingga seakan-akan terlihat sah. Harus patuh dalam pelaporan pajak untuk terhindar dalam pencucian uang. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara ASN menghadapi isu dan perubahan, yaitu memanfaatkan teknologi dengan benar, menumbuhkan iman dan takwa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, taat dan patuh hukum, serta meningkatkan kesadaran tentang kesehatan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu isu yang terjadi di lingkungan kerja saya, di mana saya bekerja di SDN Negeri 22 Lubuk Linturung. Isu-isu yang terjadi di daerah
di sekitar saya, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, terutama sampah plastik. Yang kedua, kurangnya budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan santun lingkungan sekolah. Yang ketiga, masih rendahnya disiplin siswa dalam kegiatan di lapangan. Yang keempat, kurangnya media pembelajaran. Isu-isu di atas akan dianalisis dengan menggunakan teknik USG, di mana USG tersebut yaitu urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Nah, diprioritaskan berdasarkan analisis isu, maka yang menjadi isu terpilih adalah masih rendahnya disiplin siswa dalam kegiatan di lapangan. Isu ini diangkat karena merupakan isu yang mendesak atau urgensi yang harus diselesaikan, karena kita ketahui bahwa disiplin ini adalah salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan. Pada beberapa tahun kebelakang ini, dunia mengalami suatu peristiwa yang sangat berdampak bagi kita semua, yaitu terjadinya kasus COVID-19. Semua kegiatan kita terhambat untuk dilakukan secara bebas, tak terkecuali pada dunia pendidikan. Selama kasus ini merebut semua PBM, berdampak pada PBM proses belajar mengajar, maka dihentikan dan dilakukan secara daring dan luring. Semua bentuk kegiatan siswa di lapangan ditiadakan. Dengan ditiadakan kegiatan di lapangan dalam waktu yang cukup lama, membentuk siswa menjadi lupa atau bahkan tidak terlatih lagi untuk mendisiplinkan dirinya saat sudah diperbolehkan melakukan kegiatan di lapangan. Nah, karena itu solusi atau gagasan untuk mengantisipasi isu tersebut adalah dengan adanya papan reward dan punishment untuk meningkatkan sikap kedisiplinan siswa. Baiklah, sampai di sana materi mengenai isu kontemporer. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.